Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari bilangan kompleks, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Sebelumnya, apa itu bilangan real dan bilangan imajiner? Bilangan real adalah bilangan yang dapat diukur pada garis bilangan real, termasuk bilangan bulat dan pecahan. Sementara itu, bilangan imajiner dipresentasikan oleh bagian imajiner I, di mana I adalah akar kuadrat dari -1. Bilangan kompleks adalah kombinasi dari bilangan real dan imajiner. Misalnya, 3 ditambah 2i adalah bilangan kompleks dengan bagian real 3 dan bagian imajiner 2i. Simpelnya, bilangan imajiner adalah bilangan yang memiliki huruf I di bagian belakangnya. Di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut. Yang pertama, ada 3 ditambah 2i, kedua, 4 dikurangi 5i, ketiga, 10 ditambah 3i. Cara menyelesaikannya cukup simpel, seperti yang saya katakan tadi. Simpelnya, bilangan imajiner adalah bilangan yang memiliki huruf I di bagian belakangnya. Jadi, jawabannya, bagian real di sini di nomor 1 adalah 3, sementara bilangan imajinernya adalah 2i. Lalu yang kedua, 4 dikurangi 5i. Jadi di sini bilangan realnya adalah 4 dan bilangan imajinernya adalah 5i. Begitu juga di nomor 3. 10 ditambah 3i sama dengan bilangan realnya 10 dan bilangan imajinernya adalah 3i. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk bilangan kompleks. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan tidak real. Bagian tidak real sering dinyatakan sebagai bagian imajiner, atau bilangan kompleks adalah pasangan terurut dari dua bilangan real x dan y yang dinyatakan oleh koma x dan y. Di sini ada soal, yaitu bentuk bilangan kompleks dari persamaan berikut: 3 tambah 4i tambah 2i. Langkah pertama, menjumlahkan bagian real dan bagian imajiner secara terpisah. Bagian real dari 3 tambah 4i adalah 3, dan sedangkan bagian real dari 2i adalah 2. Bagian imajiner dari 3 tambah 4i adalah 4i, sedangkan bagian imajiner dari 2i adalah i. Langkah kedua yaitu menjumlahkan bagian real dan bagian imajiner. Jumlahkan bagian real, 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus jumlahkan bagian imajiner, 4i dikurangi i sama dengan 3i. Langkah ketiga, gabungkan hasil dari langkah 2 untuk mendapatkan bentuk bilangan kompleks yang final. Hasilnya adalah 5 tambah 3i. Jadi bentuk bilangan kompleks dari persamaan 3 tambah 4i tambah 2 kurang i adalah 5 tambah 3i. Selanjutnya ada bentuk bilangan kompleks rasional. Bilangan kompleks rasional merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, ditulis A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Di sini ada contoh soal tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Apa itu merasionalkan penyebut bentuk akar? Merasionalkan penyebut bentuk akar ialah mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan sekawan penyebut pecahan tersebut. Di sini ada contoh soal akar 3 dibagi 5 min akar 2. Cara menasionalkannya diubah. 5 min akar 2 diubah menjadi 5 plus akar 2. Lalu digabungkan akar 3 dikali 5 plus akar 2. 5 dikali 5 dikuadratkan menjadi 5 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 dikuadratkan menjadi akar 2 kuadrat. Selanjutnya kita bisa kali silang. Akar 3 dikali 5 menjadi 5 akar 3. Akar 3 dikali akar 2 menjadi akar 6. 5 akar 2 sama dengan 25. Akar 2 dikuadratkan yaitu menjadi 2. Jadi di sini 25 dikurang 2 menjadi 23. Hasilnya 5 akar 3 ditambah akar 6 per 23. Bilangan kompleks yaitu bentuk umum dari Z sama dengan X ditambah Y. Atau jika kita ubah ke dalam bentuk kartesius, maka jadi Z sama dengan X, Y. Jika kita lihat soal yang ada di sini,
Ubahlah Z sama dengan 3 min 2i ke dalam bentuk kartesius. Maka Z sama dengan 3 min 2i bisa diubah ke bentuk kartesius, yaitu Z sama dengan 3, min 2. Jika digambarkan bentuk gambar garis seperti ini, di sini ada X3-nya, kemudian di sini Y min 2, lalu kita buat garis. Di sini letak garis Z sama dengan 3 min 2i. Saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan kompleks menjadi bentuk polar dan eksponen. Di sini ada bilangan kompleks Z sama dengan min 2 min 2i. X adalah bilangan real yaitu min 2 dan Y adalah bilangan imajiner yaitu min 2. Kita akan mencari R dengan rumus akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Lalu kita masukkan X min 2 pangkat 2 plus Y min 2 pangkat 2 sama dengan akar 8. Akar 8 sama dengan akar 4 kali 2 atau akar 4 kali akar 2 dan menghasilkan 2 akar 2. Lalu kita akan mencari sin theta dengan rumus Y per R. Y min 2 per R 2 akar 2 sama dengan min 1 per akar 2. Sin dari min 1 per akar 2 adalah 225 derajat. Selanjutnya kita mencari cos theta dengan rumus X per R. X sama dengan min 2 R per R sama dengan 2 akar 2 sama dengan min 1 per akar 2. Cos dari min 1 per akar 2 adalah 225 derajat. Lalu kita tuliskan dengan rumus Z sama dengan R dalam kurung cos theta plus I sin theta. R sama dengan 2 akar 2 dalam kurung cos 225 derajat plus I sin 225 derajat. Ini adalah bentuk polar. Selanjutnya bentuk eksponen dengan rumus Z sama dengan R I pangkat RE pangkat I theta. R 2 akar 2 E pangkat I 225 derajat. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dua bilangan kompleks. Tentukan hasil penjumlahan dua bilangan kompleks yang ditanyakan. Z1-nya adalah 1 min I, Z2-nya 3 plus 2I. Berapa hasil dari Z1 ditambah Z2 dan Z2 ditambah Z1 dan apa yang kalian dapat simpulkan? Yang pertama Z1-nya 1 min I, kita tulis ulang. 3 plus 2I kita tulis ulang. Bilangan real dijumlahkan dengan bilangan real, bilangan imajiner dijumlahkan dengan bilangan imajiner. 1 ditambah 3 min 1 ditambah 2I. Hasilnya 4 ditambah 1I sama dengan 4 plus I. Berikutnya yang kedua juga sama caranya seperti pada cara yang di atas. Kita tulis ulang lagi dan kita jumlahkan bilangan real dengan bilangan real, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Hasilnya adalah 4 plus I. Jadi yang dapat disimpulkan dari Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Di sini saya ingin menjelaskan hasil penjumlahan 3 bilangan kompleks. Jika diketahui Z1 sama dengan 1 kurang I, Z2 sama dengan 3 tambah 2I, dan Z3 sama dengan min 2 tambah 3I. Tentukan hasil penjumlahan 3 bilangan kompleks berikut. Terdapat soal Z1 ditambah Z2 kemudian ditambah Z3. Maka kita masukkan terlebih dahulu masing-masing dari yang diketahui, yaitu Z1, Z2, dan kemudian Z3. Di sini kita pisahkan antara bilangan real dan bilangan kompleks dari Z1 dan Z2. Dan kita masukkan Z3 yaitu min 2 tambah 3I. Kemudian kita jumlahkan yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4 dan min I ditambah 2I sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan Z3 sama dengan 2 ditambah 4I. Sekian, terima kasih. Kali ini semuanya saya akan menjelaskan apa itu pengurangan bilangan kompleks. Singkatnya, pengurangan bilangan kompleks adalah operasi bilangan kompleks di mana kita
mengurangkan Z1 dan juga Z2. Begini cara penyelesaian soalnya. Z1 dikurangi Z2 sama dengan tanda kurung 3 plus 2i dikurangi tanda kurung 1/4i. 3 dikurangi min 1 sama dengan lalu 2 ditambah 4i. 2i ditambah oleh 4i. 3 kurang 1 sama dengan 2. 2i tambah 4i sama dengan 6i. Jadi hasilnya adalah 2 dan 6i. Apa itu selisih bilangan kompleks? Selisih bilangan kompleks adalah hasil selisih dua bilangan kompleks adalah bilangan kompleks yang komponen nyatanya merupakan selisih komponen nyata dan komponen imajinernya juga merupakan selisih komponen imajiner. Ketahui selisih bilangan kompleksnya yaitu terdapat Z4-nya adalah 5 plus 3i, lalu Z5-nya adalah 2 min 4i, lalu ditanyakan dari selisih bilangan kompleks dari Z4 dan Z5. Awalnya kita kumpulkan dulu atau golongkan dulu bilangan imajiner dengan imajiner dan bilangan real dengan bilangan real. Nah, awalnya kita kelompokkan dulu bilangan real dengan real, yaitu bilangan real dari Z4 dan bilangan real dari Z5. Nah, real Nah, bilangan real dari Z4 yaitu 5 dan bilangan real dari Z5 yaitu 2. Lalu hasilnya adalah 3. Setelah kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan real, kita lanjut ke bilangan imajiner. Bilangan imajiner atau kita singkat dengan bilangan bil-im. Nah, bilangan imajiner dari Z4 dan bilangan imajiner dari im. Nah, yaitu bilangan imajiner dari Z4 adalah 3. Bilangan imajiner dari Z5 yaitu min 4. Nah, kita hasilkan yaitu 7. Setelah kita temukan dari hasil ini, lalu kita kombinasikan atau kita gabungkan, yaitu jadi selisih bilangan kompleks dari Z4 dan Z5 itu adalah 3 plus 7i. Oke, sekarang saya akan membahas sifat operasi bilangan kompleks. Misalkan Z1, Z2, dan Z3 adalah bilangan kompleks. A. Z1 plus Z2 sama dengan Z2 plus Z1 adalah sifat komutatif. B. Z1 plus Z2 ditambah Z3 sama dengan Z2 plus Z3 ditambah Z1 adalah sifat asosiatif. C. Z1 plus 0 sama dengan Z1 adalah sifat identitas penjumlahan. D. Z1 plus min Z1 sama dengan 0 adalah sifat invers penjumlahan. Diketahui Z1 sama dengan 2 plus 3i, Z2 sama dengan 3 plus i, Z3 sama dengan 4 plus 3i. Diketahui pula Z1 plus Z2 sama dengan 5 plus 4i, dan Z1 plus Z2 ditambah Z3 sama dengan 9 plus 7i. Yang pertama adalah sifat komutatif. Z2 plus Z1 hasilnya akan sama dengan Z1 plus Z2. Ini dan ini hasilnya sama, 5 plus 4i. Yang kedua diketahui Z2 plus Z3 adalah 7 plus 4i. Sifat yang kedua adalah asosiatif, yaitu Z2 tambah Z3 ditambah Z1 hasilnya akan sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 hasilnya adalah 9 plus 7i, maka hasilnya sama meskipun cara perhitungannya beda. Yang ketiga adalah identitas penjumlahan, yaitu adalah Z1 ditambah 0, maka tentu hasilnya akan adalah Z1 atau 2 plus 3i. Yang keempat adalah sifat inverse, yaitu Z1 plus min Z1. Tentu saja karena yang satu adalah positif dan satu adalah negatif, maka hasilnya akan kosong.
Ini saya akan menjelaskan tentang inverse bilangan kompleks. Apa sih inverse bilangan kompleks? Inverse bilangan kompleks adalah suatu bilangan, misalkan 5 mempunyai inverse terhadap 1/5. Kenapa? Karena 5 dikali 1/5 sama dengan 1. Jadi suatu bilangan X dikatakan mempunyai inverse perkalian X-1 bila X dikali X-1 sama dengan 1. Catatan, kurung buka dan kurung tutup adalah identitas suatu bilangan dengan operasi penjumlahan. Dan 1 adalah identitas suatu bilangan dengan operasi perkalian. Jika bilangan mempunyai pasangan, maka 5 mempunyai pasangan 1/5 karena keduanya disatukan oleh ikatan perkalian. Di sini saya mempunyai soal Z1 min 5. Rumus inverse adalah X ditambah IY. Z-1 sama dengan X per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangin IY per X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Di sini kita masukkan rumusnya, lalu masukkan juga angkanya. X di sini adalah 1 dan Y di sini adalah min 5. Jadi 1 per 1 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2 dikurangin I min 5 per 1 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Di sini 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Maka 1 ditambah 25. 1 diturunkan jadi 1 per 26 dikurangin I min 5 per 26. Jawabannya Z min 1 sama dengan 1 per 26 ditambah 5I per 26. Kenapa berubah menjadi tambah? Karena di sini ada min I dan min 5. Jadi dipindah. Oke, jadi saya sekarang ingin menjelaskan secara singkat mengenai konjugat. Konjugat sendiri merupakan bilangan yang memiliki bagian real dan imajiner yang sama, tetapi berbeda tanda. Nah, sekarang saya punya contoh, misalkan Z1 sama dengan 3 plus 4I. Lalu, konjugat dari Z1 sama dengan 3 min 4I. Di bagian sininya itu berbeda tanda, seperti dibalik. Nah, sedangkan di sini juga ada sama contoh, Z2 sama dengan 5 min 7I, sedangkan konjugat dari Z2 sama dengan 5 plus 7I. Lalu di sini ada contoh soal, diketahui Z1 sama dengan 2 min akar 5I, dan ditanyakan konjugat Z1 ditambah Z1. Langsung dimasukkan saja angkanya, konjugat dari Z1 sama dengan 2 plus akar 5I, lalu konjugat Z1 ditambah Z1. Z1-nya itu sama dengan 2 min 5I. Sama dengan, lalu di sini operasinya dibuat bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan imajiner. Ini 2 plus 2. Lalu yang bagian imajinernya akar 5I min akar 5I. Dan ini habis ya. Lalu 2 tambah 2 sama dengan 4. Di sini saya akan membahas soal modulus bilangan kompleks dengan soal keterangan Z1 sama dengan 1 dikurang I dan Z2 sama dengan 3 ditambah 2I. Tentukan modulus dari bilangan kompleks berikut. Modulus Z1 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian modulus dari negatif Z1, negatif Z1 itu artinya negatif 1 dikalikan dengan negatif Z1. Berarti negatif 1 dikali 1 dikurangi I. Kemudian I dikali masuk. Berarti modulus dari negatif Z1 sama dengan 1 negatif 1 ditambah I sama dengan
negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Tentukan argumen utama bilangan kompleks berikut. Sebelumnya, apa sih argumen utama bilangan kompleks tersebut? Argumen utama bilangan kompleks adalah sudut miring dari sumbu real ke arah bilangan kompleks yang direpresentasikan pada bilangan kompleks. Secara umum, Z sama dengan R dikali cos theta tambah sin theta. Maka argumen utama dari Z adalah argumen Z sama dengan theta untuk theta yang lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sebelum menentukan argumen utama, kita ubah bilangan kompleks ini menjadi bentuk polar. Cara umum bentuk polar Z sama dengan tambah BI adalah Z sama dengan R kali cos theta tambah sin theta, dengan R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, dan theta sama dengan arc tan B per A. Misal Z sama dengan 1 tambah akar 3I. Kita tentukan R-nya dulu, terlebih dahulu. R sama dengan akar 1 kuadrat tambah akar 3I kuadrat menghasilkan akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4 yang bisa disederhanakan menjadi 2. Untuk memperoleh tetanya, kita perhatikan nilai A dan B nya. Ternyata nilai A dan B itu lebih dari 0, maka theta itu tersendiri berada di kuadran 1 dengan rumus theta arc tan akar 3 per 1 sama dengan arc tan akar 3. Ternyata tan akar 3 adalah 60 derajat. Jadi bentuk polar Z sama dengan 1 tambah 3 akar 3I adalah Z sama dengan 2 kali cos 60 derajat tambah I sin 60 derajat. Jadi argumen utama itu tersendiri adalah 60 derajat. Oke, saya di sini akan menjelaskan soal. Di sini tuh ada soal C buka kurung Z4 dikurang Z3. Nah, C-nya itu udah diketahui 5. Z3-nya itu 5 dikurang 3I. Z4-nya itu diketahui 2 ditambah I. Oke, yang pertama langkahnya seperti ini. Kita tulis dulu di sini 5 buka kurung 2 ditambah I dikurang 5 dikurang 3I sama dengan 5 2 kurang 5 ditambah I dikurang min 3I buka kurang. Nah, 5 ini dapat dari ini sama ini. Terus I dapat dari sini, min 3I dapat dari sini. Terus kita lanjut ke bawah. Ini tetap 5. Ini tambah ini kurang ini jadinya 7 ditambah I tambah 3I jadinya 4I sama dengan 5 kali 7 35 ditambah 5 kali 4 20I jawabannya.